Dalam Syiar A'lamin Nubala di jilid 8, Imam Az-Zahabi menuturkan bahwa suatu ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, Imam Mazhab yang kita kenal, mendapat kiriman surat dari saudaranya, yaitu Abdullah Al-Amri. Dalam suratnya tersebut, Abdullah Al-Amri mengajak Imam Malik untuk lebih banyak fokus pada ibadah, mengasingkan diri. Dan waktu itu Imam Malik berada di Madinah, banyak beraktivitas mengajarkan ilmu. Lalu Imam Malik menjawab surat tersebut dengan surat yang singkat yang menjelaskan bagaimana kita memposisikan ibadah dan menempatkan prioritas ibadah. Beliau menyatakan dalam suratnya, Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal manusia sebagaimana Allah membagi rezeki. Farubba rajulin futiha lahu fis sholati walam yuftah lahu fis shaum. Bisa jadi ada orang yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sholat, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Yang dimaksud adalah sholat sunnah dan puasa sunnah. Artinya bisa jadi ada orang yang Allah bukakan pintu amalnya dengan memperbanyak sholat sunnah, tetapi tidak banyak mengerjakan puasa sunnah. Wa akhar futiha lahu fis shadaqati walam yuftah lahu fis shaum. Ada yang lain yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sedekah, lewat infak, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa sunnah. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Dan ada yang lain yang Allah bukakan pintu amalnya lewat jihad. Lalu beliau mengatakan, wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil bir. Menyebarkan, mengajarkan ilmu merupakan salah satu amal kebaikan yang utama. Wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan saya kira apa yang saya lakukan ini tidak lebih rendah daripada yang Anda lakukan. Artinya mengajarkan ilmu tidak lebih rendah daripada aktivitas ibadah yang dilakukan di tempat lain. Dan beliau menutup suratnya dengan kalimat wa arju ayyakuna kilana ala khairin wabir. Saya berharap kita semua sama-sama berada dalam kebaikan dan kebajikan. Ungkapan Imam Malik ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, beliau mengajarkan konsep ibadah, bahwa ibadah tidak dibatasi dengan hanya sekedar sholat saja, meskipun kita semua sepakat itu merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Ibadah juga tidak hanya puasa saja, tapi juga ada amal-amal lainnya. Yang kedua, Imam Malik mengenalkan kepada kita prioritas amal. Ada amal yang lebih utama dikerjakan di tempat tertentu, dan ada amal yang lebih utama dikerjakan di tempat lain. Dan ada amal yang sebaiknya didahulukan dan ada amal yang sebaiknya ditunda. Kemudian yang ketiga, Imam Malik juga mengenalkan kepada kita bahwa setiap orang punya pintu amal yang bisa berbeda-beda. Ada orang yang dibukakan pintu amalnya lewat sholat sunnah, tetapi tidak dibukakan pintu amalnya lewat puasa sunnah. Ada orang yang dibukakan pintu amalnya lewat sedekah, infak, tetapi tidak dibukakan pintu amalnya lewat puasa sunnah. Ada orang yang dibukakan pintu amalnya lewat jihad, ada orang yang dibukakan pintu amalnya lewat mengajar. Dan semua itu amal kebaikan. Dan tidak bisa kita, ini poin berikutnya, tidak bisa kita menganggap bahwa amal yang dikerjakan oleh orang lain yang juga sama-sama amal kebaikan lebih rendah daripada yang kita kerjakan. Lalu pelajaran yang lain yang diajarkan oleh Imam Malik dalam suratnya ini, beliau mengenalkan bahwa mengajarkan ilmu termasuk salah satu amal kebaikan yang utama. Dan di akhir suratnya beliau menyatakan, saya berharap kita semua sama-sama dalam kebaikan. Artinya yang perbanyak puasa sunnah itu amal kebaikan dan silahkan diteruskan. Yang
mengerjakan sholat sunnah silahkan diteruskan. Yang memperbanyak infak dan sedekahnya silahkan diteruskan. Yang mengajarkan ilmu juga silahkan diteruskan. Kita berharap semua sama-sama berada dalam kebaikan apapun yang dikerjakan. Ini adalah pilihan-pilihan amal yang bisa jadi kita berbeda antara satu dengan yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.